Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita. Insya Allah Allah besarkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu yang lain, kita seperti biasa akan awali dengan melafadzkan kalimat-kalimat zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan share di layar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melafadzkan kalimat-kalimat zikir ini di masing-masing 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Mencintai hamba, wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Mencintai hamba. Inilah sifat Allah, ya Ghafur, ya Wadud, ya Rahim. Kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah dari ketidaksempurnaan, dan saya memujinya sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan kesenangan baiknya, sama dengan berat arsy-Nya, dan sama dengan tinta yang dapat digunakan dalam merekam kata-kata untuk memujinya. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah,
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tidak ada kenikmatan melainkan datang dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Alhamdulillah, semoga ingatan kita kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, bila hamba mengingat Allah, Allah pasti mengingatnya. Dan kita diingat Allah SWT, dan kita dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita bisa mulai kajian kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya selalu melimpahkan karunia kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan semoga pula Allah selalu menambahkannya di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan, membahas satu tema fikih kurban, hikmah dan maknanya, serta amalan menyambut 10 hari awal Dzulhijjah yang beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkorban adalah sebuah kemestian bagi orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan berkorban ini bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, al-ayat. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah mengingatkan kita semua bahwa Allah telah mengaruniakan nikmat yang begitu besar. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah yang kau terima, engkau gak sanggup menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat rizki, nikmat perkawanan, persahabatan, nikmat keluarga, nikmat waktu luang dan seterusnya. Itu banyak nikmat tak terhingga selama yang kita rasakan selama hidup kita ini. Dan insya Allah terus bertambah dan Allah tetap pelihara nikmat-nikmat itu. Inilah yang Allah ingatkan, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah. Dengan cara apa kita bersyukur? Dua hal yang Allah tetapkan dalam ayat ini.
tetap istiqomah mendirikan sholat, itu bagian dari amal syukur nikmat kita harian. Dan berkorbanlah. Dalam tafsir dijelaskan makna berkorban di sini secara khusus adalah menyembelih hewan korban pada hari nahar, yaitu Idul Adha, atau 3 hari setelahnya, ini tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Inilah yang dipilih oleh penafsiran para ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah syariah berkorban merupakan amal yang sangat lama telah Allah tetapkan di dalam kehidupan manusia sejak Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Ma'idah dari ayat ke-27 sampai 31, menjelaskan perintah Allah kepada putra-putra Adam untuk melaksanakan korban, ya, melaksanakan berkorban atas rizki yang Allah karuniakan kepada mereka, yaitu kepada Habil dan Kabil. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 Allah firmankan, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yaitu korban dari Habil diterima, sedangkan korban dari saudaranya Kabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Kabil menyiapkan korbannya dari yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Sedangkan Kabil justru mengambil dari yang bagus-bagus untuk dikorbankan. Niat Kabil adalah kekikiran. Sedangkan niat Habil berkorban karena mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Kemudian Kabil yang tidak diterima oleh Allah pengorbanannya, berasa dengki kepada Habil, saudaranya, dan membunuhnya. Berkata Habil mengingatkan saudaranya, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang memang mempersembahkan korban itu benar-benar sebagai rasa syukur nikmat kepada Allah. Jadi syukur nikmat kepada Allah adalah bagian salah satu amal takwa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain surat Al-Hajj ayat 34 Allah Ta'ala berfirman tentang syariat berkorban ini, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan tadi dalam surat sebelumnya, Habil dan Kabil, kemudian Allah menjelaskan pula bahwa setiap umat, setiap rasul Allah telah perintahkan memang syariat berkorban ini. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Ya, oleh karenanya saat memotong hewan itu selalu mengingat nama Allah, Bismillah wallahu akbar, baru disembelih. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan Allah menghargai hambanya yang siap berkorban dengan kalimat di akhir ayat ini, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan lagi kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah dengan diperintahkan kepadanya mengorbankan putranya Ismail, yaitu dengan cara disembelih. Dan ini bagian ujian Allah kepada Ibrahim yang sangat berat. Karena Nabi Ibrahim sudah menantikan lahirnya seorang putra yang diidam-idamkan. Kemudian lahirlah Ismail. Kemudian Allah ujikan kepada Ibrahim, sembelihlah putramu. Maka diabadikan dalam ayat dialog Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail yang masih anak atau remaja saat itu. Dalam tafsir disebutkan 12 tahun. Nabi Ibrahim menyampaikan
mimpinya untuk menyembelih Ismail, dan Ismail pun yang masih anak-anak waktu itu berkata, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan menemukan diriku termasuk orang yang penyabar." Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji kesabaran Nabi Ismail alaihissalam ini. Dalam firman Allah disebutkan rangkaian kisah ini, ya Tuhanku, ini kisah Nabi Ibrahim dalam firman Allah surah Al-Maidah tadi, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berupaya bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." maka fikirkanlah apa pendapatmu. Jadi anak Ibrahim ini dimintai pendapat, ya musyawarah dengan putranya Ismail. Kemudian Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu kita merasakan ujian berat kepada Nabi Ibrahim. Kemudian saat Nabi Ibrahim akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu sebagai bentuk ujian yang berat, saat akan disembelih putranya, Allah sudah menyiapkan ya domba untuk menjadi pengganti. Jadi ketika kita berkorban, sesungguhnya itu ujian yang ringan, ujian terhadap harta saja, tidak menyangkut hamba atau orang-orang yang kita sayangi, terutama anak. Ya. Jadi kalau kita diuji dengan harta, maka hendaklah kita rela dan tunduk patuh. Karena orang-orang terdahulu seperti Nabi Ibrahim diujinya dengan anaknya, yang tentu sangat berat kita melaksanakannya. Allah ringankan kita dengan digantikan oleh Allah ujian ini dengan menyembelih korban seekor domba saja. Nah, disebutkan dalam surat As-Saffat, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu domba. Jadi kita saat ini diringankan sebenarnya dengan ujian, hanya memotong atau berkorban seekor domba saja minimal. Dan Allah mengingatkan tadi dalam firman-Nya surat Al-Kautsar, sesungguhnya korban ini bagian dari amal syukur atas nikmat yang banyak yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Siapa yang membenci dalam konteks ini, sesungguhnya orang yang membenci kamu di sini membenci Nabi Muhammad SAW, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian berkorban ini adalah satu bentuk ujian yang Allah telah ringankan ya bagi hamba yang beriman, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya wujud pengorbanan kalau Allah menyuruh sesuatu, sebenarnya hendaklah kita mematuhinya. Bahkan dalam suatu ungkapan, perumpamaan yang Allah berikan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 66-67, saya bacakan terjemahannya. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Jadi seandainya kalau hamba itu merasa taat kepada Allah, tahu kebesaran Allah, tahu kekuasaan Allah, kalau Allah menyuruh, seandainya menyuruh bunuhlah dirimu, semestinya dia tunduk patuh juga. Tapi tentu Allah tidak menyuruh hambanya melakukan semacam ini. Allah hanya menyuruh hal-hal yang ringan sebenarnya bagi hamba. Nah, kalau kita tunduk patuh atas perintah Allah, sesungguhnya kita siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkorban seekor domba saja itu sesungguhnya sangat ringan. Ya.
sangat ringan. Banyak hal yang perlu dikorbankan yang semestinya Allah bisa perintahkan, tapi Allah tidak melakukannya untuk kita. Hanya memberikan toladan saja. Dahulu Allah ujikan hal ini kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya. Itu sebagai pengingat saja bahwa apa yang Allah perintahkan saat ini dengan seekor domba sungguh sangat ringan dari rezeki yang Allah telah karuniakan kepada kita. Jadi hakikat berkorban, seorang muslim mesti siap untuk berkorban bagi penegakan kebaikan yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na, siap berkorban untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Dia mengorbankan waktu untuk sholat, ya, berkorban harta, berkorban tenaga, itu semua bagian dari pengorbanan memenuhi perintah Allah. Kemudian seorang muslim juga mesti siap berkorban untuk pembelaan atas kezaliman. Kalau sedang dizalimi atau melihat orang lain dizalimi, hendaklah dia juga melakukan pembelaan. Siap berkorban untuk membela. Kemudian ketiga, seorang muslim mesti juga siap berkorban untuk orang lain. Apalagi ia adalah orang dekatnya atau kerabatnya. Jadi berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga untuk kerabat dekat, keluarga, anak-anak itu satu pengorbanan yang pasti dinilai besar oleh Allah SWT. Yang berikutnya, berkorban bagi seorang muslim mesti menjadi kebiasaan yang melegakan, bukan menjadi beban dan keterpaksaan. Berkorban di sini maksudnya adalah pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan harta. Itu semua adalah bentuk-bentuk pengorbanan untuk orang lain dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan-pengorbanan dengan segala macamnya ini diingatkan oleh Allah dengan satu simbol amalan berkorban di hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha kita berkorban hanya sebagai simbol pengingatan, simbol pengingatan. Semestinya kalian siap berkorban. Ketika kita berkorban berarti kita sedang komitmen. Saya siap berkorban untuk keluarga, untuk lingkungan masyarakat dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap berkorban untuk orang lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen itulah yang ditancapkan dengan kita siap menyembelih hewan korban pada pada hari Idul Adha itu. Orang-orang yang siap berkorban ini di dalam Al-Quran dinamakan dengan istilah itsar. Dan sebagaimana pernah kita bahas, di antara amal itsar itu yang meninggikan derajat di surga nanti. Amal-amal itsar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat ke-9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansor, sebelum kedatangan para muhajirin. Mereka orang-orang Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansor ini tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nah inilah yang dimaknai dengan siap berkorban. Itsar, yakni siap meluangkan waktu, siap meluangkan, mengalokasikan harta, sebagian harta, walaupun kita susah, ya, sibuk dan sebagainya, tetap kita mengalokasikannya untuk orang lain, itu dinamakan itsar dan itu ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini siap berkorban. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Pasti diberikan keberuntungan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah atau sahabat Abu Hurairah untuk menyambut tamu padahal hanya punya makanan untuk bayi. Ada seorang mendatangi Rasul SAW dalam keadaan lapar. Lalu Nabi SAW mengirim utusan ke istri beliau, yakni ke Aisyah. Istri Nabi menjawab,
kami tidak memiliki apapun kecuali air. Ya, dilapor kepada Nabi bahwa di rumah Nabi saat itu tidak ada makanan, yang ada hanyalah air. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Ini orang dari luar kota yang sedang lapar sekali. Kemudian salah seorang dari orang kaum Ansor berkata, saya Rasulullah, saya mau menjamunya. Lalu orang Ansor itu membawa lelaki tadi ke rumahnya. Dan dia berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah SAW ini. Istrinya pun menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak kita. Jadi makanan untuk dia pun nggak ada. Yang ada untuk anak-anaknya. Lanjutan dari hadis ini. Orang itu lalu bangkit seakan ia hendak memperbaiki lampu dan memadamkan lampu di rumahnya. Kedua suami istri itu memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tertidur dalam keadaan lapar. Artinya menjamu tadi seolah-olah dia makan. Jadi tamunya diberi hidangan, yang hidangan itu sebenarnya untuk anaknya, tapi ya sudah, karena menghormati tamu, dihidangkan itu makanan sampai tamunya selesai memakan hidangan itu, maka mereka sudah keluar. Esok harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah SAW, kemudian Nabi bersabda, menyambut sahabatnya itu. Malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua, suami istri tadi. Sekali lagi, Nabi bersabda, malam ini Allah tertawa atau takjub dengan perilaku kalian berdua. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah yang disebut itsar, ya, siap berkorban untuk orang lain. Ini adalah amalan besar yang diabadikan dalam Al-Quran dan diingatkan kepada kita setiap tahunnya dengan hari raya korban. Untuk kita berkorban, untuk mengingatkan bahwa berkorban adalah satu kemestian dari amal seorang mukmin. Dalam itsar yang lain, contoh dari Nabi SAW, disebutkan telah datang seorang wanita miskin bersama dua orang anaknya. Lalu aku memberi mereka makan dengan 3 butir kurma. Jadi Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada wanita ini yang punya 2 anak. Tatkala wanita itu mengangkat tangannya, hendak memasukkan sebutir kurma itu ke mulutnya, tiba-tiba kedua anaknya meminta kembali, minta tambahan kurma tadi. Kemudian oleh si ibu, 1 butir tadi itu dibelah 2. Setelah dibelah 2, diberikan kepada anaknya yang 2 tadi. Aisyah menyatakan di hadapan Nabi, aku sangat kagum dengan ibu itu. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, sungguh Allah telah mewajibkan wanita itu masuk surga karena perbuatannya, atau Allah membebaskannya dari api neraka. Padahal dia hanya memberikan makan kepada anaknya saja. Dengan sebutir kurma yang menjadi haknya dibelah 2, dibagikan kepada kedua anaknya masih kecil ini. Tapi Nabi sudah mengabarkan ganjaran besarnya. Allah telah mewajibkan wanita itu masuk surga. Kenapa? Karena wanita itu siap berkorban untuk anaknya. Jadi berkorban untuk anak, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk kedua orang tua, berkorban untuk sahabat, berkorban untuk kerabat, berkorban untuk orang-orang lain bahkan yang tidak kita kenal. Itu adalah kemestian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita berkorban di hari raya Idul Adha adalah perlambang mengingatkan kita semua sebagai mukmin harus siap berkorban untuk sesama, apalagi untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan amal berkorban ini dalam kaitan dengan syukur nikmat. Makanya dalam surat Al-Kautsar tadi
Allah Ta'ala berfirman, telah banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Maka karena nikmat yang banyak itu, hendaklah kalian jaga sholat dan berkorbanlah. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah mencela orang-orang yang disebut dengan kanut, yaitu orang yang tidak mensyukuri nikmat. Dalam firman Allah surat Al-Adiyat, Innal insana lirabbihi lakanut, yang artinya sesungguhnya manusia sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Itu disebut kanut. Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, orang yang kanut, yakni yang tidak pandai bersyukur ini, adalah terus-menerus menghitung musibah demi musibah, lantas melupakan berbagai nikmat yang telah Allah beri. Jadi yang diingat terus itu adalah musibah, kesulitannya, itu gak boleh, itu disebut kanut. Ya, jadi kita harus menutup kesulitan, mengungkap nikmat, itu yang lebih utama. Ya, tidak kecuali hal-hal untuk dalam permasalahan ingin mendapatkan jalan keluar, itu boleh diungkap. Tapi tidak boleh setiap waktu saya itu begini ya, saya itu begini ya, saya kok begini ya, saya kok begini. Mengulang-ulang kesusahan itu sesuatu yang dilarang. Ini yang disebut innal insana lirabbihi lakanud. Manusia sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah. Padahal masih banyak ruang kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia diciptakan suka bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapatkan kebaikan atau mendapatkan nikmat, ia amat kikir. Kecuali orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap istiqomah mengerjakan sholatnya, maka dia bisa mengendalikan dari dua sifat ini, yaitu sifat keluh kesah dan sifat kikir ketika mendapat nikmat. Jadi tidak boleh berkeluh kesah, berkebangetan, berkesangatan, ya, berulang-ulang keluh kesah yang sama itu tidak dibolehkan. Sebaliknya kita tidak boleh kikir ketika mendapat nikmat, harus siap berkorban untuk orang lain, berbagi dengan orang-orang sekitarnya yang membutuhkan. Nah, itu tadi berkaitan dengan hikmah perintah kita berkorban pada hari Idul Adha yang sebentar lagi kita akan masuki. Bagaimana hukum fikih berkaitan dengan ibadah korban ini? Yang pertama, ditetapkan dalam syariat Islam, berkorban hukumnya sunnah, tidak wajib. Memang tidak wajib. Dia ada sunnah muakkad. Yaitu disepakati oleh para ulama. Bahwa korban hukumnya sunnah bagi orang yang mampu. Bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya, yakni sedang bermukim, atau dalam perjalanan. Ya, semisal kalau berangkat haji, ya di dalam perjalanan haji masih tetap dia disunnahkan berkorban maupun saat mengerjakan haji. Nah, jadi status hukum fikihnya sunnah muakkadah bagi yang berkemampuan. Kemudian dalil-dalilnya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini dalam surat Al-Kautsar. Dalam hadis disebutkan, aku diperintahkan untuk menyembelih korban, sedang korban itu bagi kamu adalah sunnah. Jadi kewajiban berkorban untuk Nabi Muhammad SAW adalah wajib. Sedangkan bagi umatnya hukumnya sunnah. Sekali lagi hadisnya, aku diperintahkan, yakni diwajibkan untuk menyembelih korban. Sedang korban itu bagi kamu, yakni umat Nabi, adalah sunnah. Dalam hadis yang berikutnya, telah diwajibkan atas Nabi berkorban dan ia tidak wajib atas kalian, yakni umat Nabi Muhammad, hanya sunnah muakkadah. Orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban, hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, yakni dia menyalahi sunnah muakkadah ini, sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban,
maka janganlah sekali-kali ia menghampiri tempat sholat kami. Nah, ini pengingatan dari Nabi SAW bahwa ini satu perkara yang mulia, perkara yang sangat baik berkorban jika kalian mampu. Sampai kalian tinggalkan, Nabi seolah-olah memberikan satu pengingatan, jangan menghampiri tempat sholat kami lah. Nah, ini dari hadis ini para ulama menetapkan kemakruhan, yakni bahwa amal sunnah tadi bukan amal sunnah biasa, tapi amal sunnah yang dikuatkan, yang dikenal dengan sunnah muakkadah. Seperti halnya dalam contoh sunnah muakkadah yang paling kuat adalah sholat qobliyah subuh, itu sholat sunnah muakkadah. Ya, Nabi walaupun dalam keadaan safar, perjalanan, Nabi tetap menegakkan sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu. Kalau qobliyah duhur, qobliyah asar, ya, qobliyah dan ba'diyah maghrib, itu dalam keadaan safar Nabi tinggalkan. Ya, yang tetap dipertahankan oleh Nabi adalah qobliyah subuh. Nah, inilah yang disebut sunnahnya muakkadah. Kemudian berkaitan dengan fikih ini, hukum kurban tadi sunnah muakkadah dikecualikan bagi yang menetapkannya secara nazar. Ya, seperti berjanji. Misalnya dia sedang ada persoalan, misalnya kemudian dia berjanji, insya Allah kalau ini persoalan selesai, saya nanti Idul Adha saya berkorban. Nah, itu berarti bernazar. Ya, saya bernazar. Nah, bila telah ditetapkan nazar sebelumnya, maka berkorban Idul Adha tersebut menjadi wajib baginya. Barang siapa yang bernazar untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Kalau berkorban tadi telah ditetapkan sebagai nazarnya, maka dia wajib menunaikannya. Keutamaan berkorban diantaranya yang pertama merupakan amal yang mendatangkan kecintaan Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu amal anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih korban. Jadi amal di Idul Adha itu yang paling dicintai Allah adalah amal menyembelih korban. Imam Ahmad bin Hambal dan lainnya berpendapat menyembelih hewan pada hari raya korban, akikah setelah mendapatkan anak, hadyu ketika haji, lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama. Artinya nilainya setara dengan nilai domba tadi, maka berkorban pada hari raya korban lebih tinggi pahalanya. Kemudian dalam hadis yang lain, tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahar, yakni pada hari Idul Adha, yang disukai Allah atau dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan korban. Korban-korban itu akan datang kepada orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti keadaannya semula, yakni utuh, lengkap dengan anggota badannya, tulangnya, tubuhnya, dan bulunya. Darah korban terlebih dahulu jatuh ke satu tempat yang disediakan Tuhan sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu berkorbanlah dengan senang hati. Karena pahalanya yang dibesarkan Allah selain mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mendapatkan ampunan dari dosa. Disebutkan juga dalam sabda Nabi SAW yang bersabda kepada putranya Fatimah. Wahai putrinya Fatimah. Maaf, cucunya Fatimah ya. Maaf, putra Nabi SAW, istri dari Ali bin Abi Thalib. Hai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah korbanmu. Karena setiap tetes darahnya akan memohonkan ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Allah berikan ampunan, setiap tetes darah korban tersebut memohonkan ampun. Nah, ini juga kefadilah, keutamaan dari amalan berkorban di Idul Adha. Kemudian ganjaran yang lain, kebaikan Allah berikan dari setiap bulu hewan korban. Ya Rasulullah, apakah korban itu?
Rasulullah menjawab, korban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan korban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menegaskan pula, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan bagimu. Seperti kalau kita membaca Quran, pahalanya itu dikalikan dengan jumlah huruf. Dan huruf alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, itu 3 huruf. Nah, demikian juga perumpamaan ini sebagai ganjaran orang yang berkorban dihitung dikalikan dengan jumlah bulu atau uh, helai rambut hewan yang dipotong. Berikutnya, berkorban adalah ciri keislaman seseorang. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang rizkinya, lalu ia tidak berkorban, maka jangan ia mendekati tempat sholat id kami. Nah, dia udahlah kalau nggak berkorban, seolah-olah tadi dimakruhkan, ini pengingatan dari Nabi SAW ya, bahwa ini satu yang kurang baik, maka hendaklah kalian lakukan korban. Yang kelima, berkorban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum du'afa. Disebutkan dalam hadis, hari raya korban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Ya, salah satunya dengan daging korban itu kita berbagi kepada kaum du'afa. Kemudian yang keenam, berkorban adalah sebagian dari syiar agama Islam. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hajj, bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan korban, termasuk dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Supaya kita mengingat Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian juga sebagai pelajaran mengenang ujian Allah kepada Nabi Ibrahim, bahwa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu lebih besar. Menyembelihnya bukan hewan, tapi diminta menyembelih putranya. Kalau kita sekarang diminta untuk menyembelih hewan, itu sangat ringan sebenarnya, maka tidaklah kita menyambutnya. Ini bagian dari amal besar ujian dari Allah yang kita penuhi. Kemudian mendidik kita untuk bersedia berkorban untuk orang lain, ya, dan menyadarkan kita tentang pentingnya pengorbanan orang lain kepada kita. Selain kita dididik untuk siap berkorban untuk orang lain, kita pun disadarkan pentingnya pengorbanan untuk orang lain kepada kita. Hendaklah kita menghormati pengorbanan orang lain untuk kita. Nah, itu pelajaran hikmah dari perintah berkorban yang Allah telah perintahkan kita di hari Idul Adha nanti. Beberapa hukum berkaitan dengan orang berkorban. Pertama, hendaklah ditetapkan berkorban dengan niat ikhlas karena Allah. Ya, niat ikhlas karena Allah. Bukan karena niat pamer, bukan karena riya, semata-mata ikhlas karena Allah. Karena tadi diingatkan dalam surat Al-Maidah terkait dengan korban Habil dan korban Habil. Korban Habil diterima oleh Allah karena keikhlasannya, sedangkan korban Kabil melakukan korban tapi ditolak oleh Allah karena ketidakikhlasannya. Oleh karenanya, amal utama dalam berkorban ikhlas mengharap ridho Allah semata. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman yang artinya, tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya hewan sembelihan, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Nah, ketakwaan di sini adalah keikhlasan, ridho, memenuhi perintah Allah berkorban. Kemudian yang kedua dari amalan berkorban selain keikhlasan, disunahkan tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Sunnah hukumnya. Ya, jadi kalau kita sudah meniatkan berkorban untuk Idul Adha yang akan datang ini, maka paling tidak dimulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah kita siap tidak memotong kuku dan mencukur rambut selama 10 hari itu. Selama 10 hari tidak potong kuku dan tidak cukur rambut. Kalau ingin cukur rambut atau motong kuku sebelum tanggal 1. Sebelum tanggal 1 Dzulhijjah.
Bagaimana kalau seorang misalnya berniat sebenarnya untuk berkorban untuk Idul Adha yang akan datang, kemudian mendapatkan rizki semisal baru teringat tanggal 5 Dzulhijjah. Saya nanti tanggal 10 saya mau berkorban nih, saya mau siap berkorban. Nah, mulai saat niat itu kita tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Tapi kalau sebelumnya sudah mencukur rambut, dimaafkan, tidak apa-apa. Yang penting saat niat kita sudah tidak lagi mencukur kuku, memotong kuku dan mencukur rambut. Disebutkan dalam hadis, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian hendak berkorban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya atau kulit kukunya sedikit pun. Dimaksud kulit kuku di sini tidak dipotong, juga rambut tidak dipotong. Ini amalan sunnah, sekali lagi, bagi yang siap berkorban. Kemudian yang ketiga, satu hewan sebenarnya sudah mencukupi satu keluarga. Berkorban dengan satu ekor kambing telah mewakili seluruh keluarga yang tinggal dalam satu atap, walaupun berjumlah bahkan lebih dari satu keluarga. Tapi dalam satu atap, dalam satu rumah itu. Nah, Nabi SAW berkorban seekor domba untuk dirinya, untuk istri dan anaknya. Jadi satu keluarga itu cukup disunahkannya satu ekor kambing. Dengan ketentuan ketika menyembelihnya harus diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana dahulu Nabi SAW berkorban satu ekor domba untuk beliau, seluruh istrinya dan keluarganya. Nah, ini dari sisi hukum satu hewan mencukupi satu keluarga kecuali bagi keluarga yang tidak tinggal satu atap. Nah, maka ada dianjurkan juga untuk berkorban 2 ekor misalnya ya. Misalnya anak pindah rumah ya, ada rumah tersendiri, maka atas nama anak yang pindah rumah itu 1 ekor lagi. Ya, Berikutnya ini saya sampaikan kurban sendiri dan patungan. Seekor kambing berlaku untuk 1 orang. Tak ada kurban patungan, yakni berserikat untuk 1 ekor kambing. Maksudnya, mungkin dalam kadang kalau ini di sekolah masih mengingatkan pembelajaran ya, bukan niat ibadah secara khususnya. Nah, tapi kalau niat khusus ini tidak sah patungan ya, orang-orang yang tidak dalam satu keluarga maksudnya ya. Misalnya tetangga gitu, tetangga ada 7 orang tetangga masing-masing karena harga kambing misalnya berapa? 2 juta. Masing-masing 300 gitu, ada 10 tetangga, oh sudah 3 juta. Itu menjadi korban tetangga nggak bisa. Ya, itu adalah satu sedekah saja, tidak menjadi amalan korban khusus. Itu amalan sedekah diterima, tapi amalan korban secara khusus tidak diterima, tidak sah. Ya, kecuali yuran ini, ansura patungan ini dalam satu keluarga satu atap. Jadi misalnya, maaf, misalnya ada dana dari anak, ya, saya ikut ikut bantu, ibunya yang mengumpulkan, ya, dana dari orang tuanya, misalnya 1 juta, kemudian anaknya satu atap, satu rumah, dia ikut 500.000, anaknya yang lain ikut lagi 500.000, nah itu dibolehkan, ya, karena dia masih dalam satu atap. Tapi kalau keluarga yang berbeda atau rumah yang berbeda, maka patungan semacam ini tidak dianggap sebagai korban, hanya jatuh sebagai sedekah. Kemudian itu seekor kambing, kalau patungan itu dibolehkan untuk pemotongan sapi atau onta. Ya. Untuk onta boleh patungan 10 orang, untuk sapi patungannya 7 orang. Itu boleh dilakukan, tapi seekor kambing tidak bisa. Jadi, tapi patungannya ini harus seragam. Artinya misalnya harga sapi, anggap saja untuk memudahkan hitungan, 14 juta. Harga sapi 14 juta. Maka kalau patungan untuk 7 orang, berarti masing-masing orang 2 juta. Sehingga 7 orang menjadi 14 juta. Nah, itu baru patungan yang diterima. Kemudian berkaitan dengan waktu.
Korban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, hingga akhir hari Tasyrik, yakni sebelum maghrib, tanggal 13 Dzulhijjah. Korban tidak sah bila disembelih sebelum sholat Idul Adha selesai. Nabi SAW bersabda, barang siapa menyembelih korban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia telah menyembelih untuk dirinya sendiri, yakni bukan berkorban. Dan barang siapa menyembelih korban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadah berkorbannya dan menyesuaikan dengan sunnah ketentuan Islam. Nah itu, nah ini bisa terjadi ketika biasanya di tengah masyarakat kita terjadinya itu para penyembelih, jasa penyembelih hewan ini datang ke rumah subuh. Pak, saya sembelihkan dulu ya Pak ya, karena nanti saya nggak bisa. Saya sembelihkan pagi dulu Pak ya, saya lebih awal. Nah, padahal belum kita ke masjid, belum sholat. Nah, itu tidak sah korbannya. Nah, di sini yang perlu hati-hati, kita tidak perlu melayani tukang penyembelihan yang ingin mengutamakan kita katanya untuk menyembelih lebih dahulu karena dia nanti siangnya agak sibuk. Maka kita tidak dibolehkan. Kemudian tempat itu bisa di rumah, bisa di mana saja, di lapangan dan sebagainya. Tidak ada masalah tentang tempat pemotongan hewan. Kemudian jenis hewannya itu hanya ada 3. Kambing atau domba, itu yang utama, boleh dengan sapi, boleh dengan unta. Tidak boleh hewan-hewan yang lain, kuda dan sebagainya, tidak. Hanya 3 jenis hewan ini, pilihannya kambing atau domba, atau sapi, atau unta. Kemudian berikutnya untuk jenis kelamin hewan, kadang di tengah masyarakat ada yang mengharuskan betina saja, ya, ada yang mengharuskan pejantan, itu tidak ada syariatnya. Ya, baik pejantan atau betina boleh dilakukan, dijadikan sebagai hewan korbannya. Sedangkan umur ada pembatasan. Untuk domba berumur 1 tahun minimal, kambing itu 2 tahun, sapi itu 2 tahun, ya, unta itu 5 tahun. Jadi ada umur minimal yang bisa dikorbankan dari hewan-hewan kambing, sapi, dan unta. Tentu para penjual domba yang sudah umum, yang sudah maklum, telah mengetahui hal ini di tengah masyarakat kita, sehingga insya Allah walaupun kita beli tidak tahu umurnya, insya Allah kita dijaminlah dengan lingkungan masyarakat muslim di sekitar kita yang memang sudah mengetahui hukum umur hewan yang akan dikorbankan. Kemudian kondisi hewan tidak boleh ada cacat, baik cacat tanduk, kulit, kaki, dan sebagainya. Ya, ini juga harus hewan-hewan yang bersih dari cacat. Kemudian yang berikutnya, pemanfaatan daging korban. Ya, pemanfaatan daging korban ini untuk orang yang berkorban, keluarga orang yang berkorban dibolehkan sebagian, dan sebagiannya untuk duafa, fakir miskin. Yang diingatkan adalah tidak boleh hukumnya memanfaatkan daging korban atau bagian daging korban sebagai upah penyembelihan. Misalnya kepalanya untuk kalian, untuk si penyembelih, itu tidak dibolehkan secara khusus. Ya, jadi upah penyembelih harus tersendiri. Kalau upahnya misalnya 300, ya sudah 300.000 kita berikan kepada si penyembelih. Tidak perlu ditambahkan. Nanti Bapak dapat kepalanya, nanti dapat kakinya, dapat kulitnya. Tidak. Ya. Tidak boleh dijanjikan semacam itu karena barang bagian dari daging korban atau hewan korban tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Bisa hanya diberikan kepada fakir miskin. Kalau si penyembelih adalah bagian dari fakir miskin, maka nanti tidak perlu akad di awal. Ya, setelah selesai Pak, ambil aja kepalanya, boleh Pak dibawa, kulitnya dibawa aja Pak. Nah itu dibolehkan, tapi tidak menjadi ijab kabul dengan sebagai upah penyembelihan. Daging korban bisa dimakan untuk keluarga dan itu disunnahkan. Makanlah daging korban itu
dan berikanlah sebagian kepada fakir miskin, bahkan kalau ada lebih simpanlah, boleh disimpan dulu untuk dimanfaatkan pada hari berikutnya. Ya, jadi boleh dimanfaatkan. Nah, barang yang kita manfaatkan, misalnya kemudian kita bagi, kita berikan kepada tetangga yang kita ketahui tidak berkorban, padahal dia mampu, maka dibolehkan. Ya, itu bagian dari hak kita, hak pihak yang berkorban dibolehkan, tapi tidak dikaitkan dengan fakir miskin. Tapi harus ada bagian fakir miskin yang harus dibagi. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan ini masih makan daging korban, kecuali bagi yang bernazar. Tadi kan di awal, udahlah saya niat korban untuk tahun ini. Karena nazar, maka menjadi wajib korbannya. Mengenai dagingnya juga disebutkan, akan tetapi jika daging korban sebagai nazar, maka wajib diberikan semua kepada fakir miskin, ya, dan bagi yang berkorban diharamkan memakan atau menjualnya. Jadi nggak boleh makan bagian daging korban yang dinazarkan. Jadi nazarnya, kalau dia berkorban, maka nazar itu bagian daging korbannya semua diberikan kepada fakir miskin, nggak ada yang bisa dimanfaatkan atau dimakan bagi keluarga. Tapi kalau korbannya amalan sunnah saja tidak dikaitkan dengan nazar, sebagiannya boleh dimakan keluarga dan dinikmati keluarga. Jadi tidak semua daging korban diberikan kepada fakir miskin. Dalam syariat yang disepakati oleh para ulama, membagikan daging korban kepada non-muslim juga dibolehkan. Dibolehkan. Berbeda dengan zakat, ya. Zakat tidak dibolehkan. Tapi kalau untuk daging korban ini dibolehkan. Ini disebutkan dalam fatwanya, boleh memberikan daging hewan korban kepada orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin atau menampakkan kebencian kepada kaum muslimin. Nah, ini fatwa ulama membolehkan berbagi dengan non-muslim bagi yang mereka fakir miskin. Kemudian catatan lagi dalam fikih, tidak boleh mengupah penyembelih dengan bagian daging korban. Ya, seperti tadi saya sebutkan, kepala kambingnya, kaki kambingnya, atau kulit kambingnya nggak boleh dibagikan sebagai upah. Tapi kalau sebagai pemberian kepada fakir miskinnya, termasuk kepada si penyembelih tanpa ikrar sebelumnya, maka dibolehkan. Apalagi sampai menjual, ya, menjual kulit kambingnya tidak boleh, harus diserahkan saja kepada fakir miskin. Bagaimana tentang fikih berhutang untuk berkorban? Berhutang untuk membeli hewan korban diperbolehkan bagi seorang yang memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang pasti, sehingga dia bisa membayar hutangnya tidak melebihi batas tempo yang telah disepakati. Apabila tidak ada penghasilan pasti, maka tidak dianjurkan berhutang, karena syariat korban hanya berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan harta. Jadi kalau memang tidak mampu, tidak menjadi sunnah baginya, ya, maka dibolehkan dia tidak berkorban, tidak sampai harus berhutang. Tapi kalau dia menunggu menunggu uangnya yang sudah ada, ini penghasilan pasti, maka dia dibolehkan berhutang dulu untuk membeli kambingnya, kemudian setelah nanti beberapa waktu setelahnya baru dibayar. Ini dibolehkan secara fikih. Nah, itu terkait dengan fikih berkorban. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, akan disampaikan amal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah. Selain tadi amal utamanya berkorban. Dianjurkan memperbanyak amal sunnah seperti sholat, puasa, sedekah, membaca Quran, dan beramar ma'ruf nahi mungkar, serta amal-amal lainnya di 10 hari pertama awal Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 hari dari bulan Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ini amal-amal soleh lebih dicintai Allah.
Mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah tidak termasuk tidak juga jihad fisabilillah? Nabi menjawab, tidak juga fisabilillah. Tetap amalan di 10 hari Dzulhijjah itu lebih tinggi, lebih dicintai Allah. Kecuali kata Nabi, orang yang berjihad, yang dalam perjihatannya itu mati syahid. Nah itu yang lebih tinggi derajatnya. Tapi di bawah itu kalau orang berperang saja, tapi dia masih bisa pulang kembali ke tanah airnya, pulang kembali ke keluarganya, itu amalannya masih di bawah dari amalan orang-orang yang beramal kebaikan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Oleh karenanya hendaklah kita sambut 10 hari bulan Dzulhijjah yang akan kita lewati nanti dengan mengisi 10 hari tersebut dengan amal-amal kebaikan. Nah, amal apa saja yang kita tegakkan? Yang pertama dan terutama adalah puasa sunnah di tanggal 9-nya. Puasa sunnah di hari Arafah. Ketika jamaah haji di Arafah, kita di tanah air dianjurkan untuk puasa sunnah Arafah. Nabi SAW bersabda, puasa sunnah hari Arafah semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi tahun lalu dihapus, tahun yang akan datang juga dihapus oleh Allah SWT dengan satu amalan puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah ini diantara amal utamanya, hendaklah kita menjaga khususnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian di samping tanggal 9-nya, juga dianjurkan pula berpuasa pada hari-hari lainnya dengan puasa yang sudah dimaklumi, semisal Senin Kamis atau puasa Daud. Tetapi tidak dianjurkan setiap hari selama 10 hari berpuasa. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim yang di sini saya nukilkan hadisnya yang disebutkan melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Artinya setiap tahun Aisyah nggak pernah Nabi berpuasa setiap harinya di 10 hari Dzulhijjah itu atau 9 hari Dzulhijjah itu. Ya, artinya Nabi memperbanyak puasa di hari-hari itu, tapi puasanya paling tidak puasa Daud atau puasa Senin Kamis atau paling tidak ya tanggal 9 Dzulhijjah itu. Jadi ini puasa di 10 hari terakhir, silakan kalau ada yang puasa Senin Kamis atau puasa Daud untuk mengisinya, dan yang paling dijaga terutama puasa pada tanggal 9-nya. Kemudian yang berikutnya, amalan tentunya yang besar adalah sholat Idul Adha. Disebutkan dalam hadis, tidak ada amal di hari ke-10 ini yang lebih baik dari amal yang kita kerjakan hari ini, yakni sholat Idul Adha dan menyembelih kurban. Para sahabat bertanya, apakah juga lebih baik dari berperang? Nabi menjawab, lebih baik dari berperang. Nah ini bagian dari amal yang harus kita jaga, selain puasanya di hari-hari selama 10 hari terakhir, 10 hari awal Dzulhijjah, juga sholat Idul Adhanya, serta berkorban tadi. Kemudian berkaitan dengan sholat Idul Adha, tidak makan dan minum kecuali setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi kita bangun pagi pada hari tanggal 10 Dzulhijjah itu, kita disunnahkan, sekali lagi disunnahkan, bukan wajib. Disunnahkan untuk tidak makan dan minum dulu. Kita langsung aja ikut sholat Idul Adha. Biasanya sholat Idul Adha lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. Nah, setelah sholat baru kita disunnahkan makan dan minum. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah tidak keluar ke tanah lapang di hari raya Idul Fitri, melainkan sesudah makan dan minum. Sedangkan pada hari raya Idul Adha, Nabi tidak makan dan tidak minumnya. Ya, ini disunahkan. Kemudian juga memperbanyak takbir sejak malam Idul Adha hingga waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah. Ini takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diulang-ulang malam Idul Adha sampai
tanggal 13, khususnya sebelum waktu asar, paling akhir waktu asar. Tetapi takbir ini dilafadzkan sebagai zikir sejak tanggal 1. Tapi sebagian ulama tidak mengeraskannya, ya, memfatwakan tidak mengeraskannya, tapi cukup sebagai lafadz zikir pribadi. Jadi ketika kita setelah sholat atau di jalan, kita banyak melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu di sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sedangkan untuk dilafadzkan secara bersama atau keras, itu pada malam Idul Adha. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat disampaikan berkaitan dengan fikih dan hikmah, serta makna hari raya kurban, kemudian amal-amal yang menyertai, yang Allah sampaikan tadi disampaikan Nabi SAW, bahwa amal-amal pada 10 hari pertama Dzulhijjah adalah amal-amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan amal kebaikan apapun, terutama tadi berpuasa, bersedekah boleh, berzikir, membaca Quran, ya, dan amal-amal lainnya. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin Silahkan. bertanya. Ustaz, jadi tanggal 1 itu mulainya Senin Ustaz ya? Iya, insya Allah hari Senin. Silakan Bapak Ibu. Belum ada Pak Ustaz. Silahkan Bu Sofi. Bu Sofi, Pak Sofi. Silakan Bu Assalamualaikum. Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan dua macam nih Pak. Jadi yang binatang yang untuk dikorbankan itu kuda tidak termasuk ya Pak ya? Tidak, Kalau tidak termasuk ya. tidak termasuk. Kerbau termasuk sapi. Kerbau termasuk sapi. Oh jadi kerbau, sapi, unta, kambing. Ya, ya. Ya. Nanti kerbau itu sapi gitu ya. Oh begitu ya Pak. Kemudian pertanyaan kedua adalah begini Pak. Yang diwajibkan korban itu pada waktu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengorbankan Ismail. Yang saya tanyakan adalah istrinya Nabi Ibrahim yang Siti Sarah itu kan ada 12, apakah juga disunahkan untuk berkorban Pak waktu itu? Ini kan dengan Hajar ya, Siti Hajar kan Nabi Ismail itu yang dikorban. Waktu dengan Sarah anak-anaknya apa juga disunahkan berkorban? Enggak, yang ujiannya hanya kepada, jadi Nabi Ibrahim itu dia umur 85 tahun belum punya anak. Ya. Dia selalu berdoa untuk mendapatkan anak untuk bisa menggantikan dakwahnya. Nah, kemudian Allah hadirkan Ismail itu putranya. Saat itu umur Ibrahim sudah 85 tahun. Nah, karena mendapatkan itu kan satu karunia besar yang Nabi Ibrahim bersyukur. Tiba-tiba Allah uji agar Ismail itu disembelih. Jadi ujiannya kepada Ismail aja, bukan kepada anak Nabi Ibrahim yang lain, Ishak bukan. Jadi Ishak itu belakangan malah. Jadi setelah Ismail, baru kemudian Allah karuniakan putra berikutnya Ishak dari Siti Sarah. Gitu Bu. Yang 12 orang itu ya Pak ya, putranya bukan, itu. kalau 12 itu kan Nabi Yakub. Oh iya betul. Cucu Nabi Ibrahim. Itu ya maksud saya tuh kok tidak disunahkan untuk berkorban ya Pak. Padahal itu kan ya Nabi Yakub putranya Nabi Ibrahim kan. Jadi sampai bagi syariat mereka maksudnya. Iya. Oh, syariat berkorban. Mereka diperintah berkorban juga. Kan ayat tadi saya sebutkan, para nabi itu ada perintah berkorban sejak dahulu. Oh. Ya, soalnya nggak ada cerita ini ya Pak ya, anak-anak Nabi Ibrahim yang dengan Siti Sarah ya, gitu tidak loh. tidak disebutkan. Tapi secara umum semua nabi diperintahkan berkorban. Ya. Jadi mungkin tidak berkorban mungkin ya Pak ya. Anak-anak Nabi berkorban tentu, cuma tidak dikisahkan secara khusus. Tidak disebutkan secara khusus, hanya secara umum dalam Al-Quran disebut mereka
disyariatkan berkorban. Seperti halnya juga mereka disyariatkan sholat, gitu ya. Kan tidak kita sekarang karena sudah agamanya gimana kita nggak tahu dia dulu sholat nggak. Tapi dalam Islam dikatakan mereka diperintahkan sholat, diperintahkan berzakat, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Ya. gitu Bu. Oh ya. Jadi pokoknya tidak ada dalam cerita ya Pak, yang kalau Ya, Nabi Ibrahim putra-putranya dengan Siti Sarah berkorban atau tidak, karena nanti ini saya terjadi permusuhan antara ini ya Pak ya. Salah satu putranya Nabi Yusuf yang dengan putra-putranya Nabi Ibrahim ya, yang 12 itu kan. saudaranya Ya. Nabi Yusuf, ya. Ya. Jadi Pak maksudnya kembali Nabi Yusuf itu putranya Nabi Ibrahim itu juga dengan Siti Sarah ya Pak? Bukan, Nabi Yusuf itu, jadi Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail dari Siti Hajar, kemudian dengan Siti Sarah punya putra namanya Ishak. Ishak punya anak, berarti cucu Nabi Ibrahim, namanya Yakub. Ya. Yakub punya anak 12 orang itu, salah satunya Nabi Yusuf, yaitu putra Yakub. Jadi cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi bisa terjadi begitu ya Pak ya, begitu irinya sampai sampai mau ya gimana sih? Ya. Iya. Ya itu ujian-ujian yang Allah berikan dahulu. Ya makanya kita sebenarnya ujiannya lebih ringan insya Allah. Iya. Jadi sebetulnya untuk pelajaran kita juga ini ya Pak, untuk contoh Iya. ya terjadi demikian meskipun saudara-saudara kandung begitu kan? Iya betul. Ya. Saudara kandung. Kita sudah alhamdulillah ujiannya sebenarnya lebih diringankan ya karena kita berada di lingkungan masyarakat yang banyak, yang besar. Ya. Alhamdulillah di negeri kita juga di lingkungan kita Islamnya sudah bagus, sudah kuat. Jadi kita lebih ringan dibanding masa yang dahulu para nabi itu udah di padang tandus sendirian, hanya satu keluarga sendiri. Bayangin itu, Bu. Iya. Enggak berat itu Siti Hajar aja cari air sendirian, naik bukit Sofa, naik bukit Marwah. Gitu. Dia ditinggal, waktu itu diuji ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Iya. Sekarang, nanti satu ya. Tinggal kita kalau kekurangan air, tinggal ke Indomaret, ke Alfamaret. Dekat, walaupun 7 keliling, tapi kan sudah pasti ada. Ya. Nanti satu lagi Pak, tapi yang lain dulu, monggo silakan. Ya, silakan, boleh yang lain. Baik, silakan untuk yang lain. Pak, ya sekarang Bu Sulis. Silakan Bu Sulis. Silakan Bu Sulis. Masih silakan di Bu. Silakan masih di unmute Bu. Ya silakan Bu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Arhad. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang berulang-ulang setiap tahun gitu ya. Terkait dengan tadi ada yang bertanya mengenai tanggal, penentuan tanggal satunya kapan, kemudian nanti puasa Arafah. Ya. 9 Zulhijjah nanti Saudi Arabia sudah, terus kita belum. Ini bagaimana ya? Baik ya. Memang daripada kita ini lebih aman adalah mengambil ketetapan pemerintah. Oh gitu. Karena kalaupun salah ada jelas yang nanggungnya. Oh gitu. Kalau kita mengikuti individu-individu kita nggak jelas. Ya, kalau salah siapa yang tanggung jawab gitu. Tapi kalau pemerintah jelas karena dia waliul amri, dia punya hak untuk menetapkan dan dia menanggung dosa jika sengaja salah. Artinya bukan jadi sunnah ini lebih kepada tanggal 9 Zulhijjahnya ya. Jadi bukan ada kegiatan Arafah gitu. Terus jadi kita juga karena Arafah cuma ada di sana. Karena ada yang sebenarnya berpendapat begitu Pak Farhad, bahwa fokusnya tuh di sana. Kalau di sana sudah Arafah ya kita harusnya puasa gitu. Walaupun di sini time zone-nya belum gitu misalnya. Biasanya kalau Idul Adha
memang rujukannya ke sana. Jadi insya Allah tidak akan berbeda ya kalau Idul Adha. Ya, ya. Yang menjadi masalah Idul Fitri. Oh ya, enggak. Saya nanya yang Arafah itu, Pak. Ya, kalau Yang terkait dengan Idul Adha memang ada dua pendapat. Pendapat pertama berkaitan dengan ukuran waktu hilal. Pendapat kedua, kalau memang sudah bisa diketahui Arafah hari Arafahnya hari ini misalnya, dan itu tidak, kalau dengan Indonesia kan tidak jangka jauh, jangka jauh, waktunya cuma 4 jam ya, beda 4 jam dengan Saudi. Jadi kalau misalnya Arafahnya hari Selasa, ya kita masih hari Selasa juga. Jadi ya kita bisa merujuk ke sana, dibolehkan. Ke kegiatannya ya. Iya. Ke kegiatannya. Betul. Baik, makasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Mbak Pinky. Makasih Bu Sulis. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Pinky. Iya, Pak. Itu kan tadi afdolnya itu cuma satu domba ya tadi ya, untuk berkurban itu satu orang. Nah, misalnya mampunya satu sapi, itu maksudnya satu sapi. Kalau satu sapi kan sama dengan 7 kambing atau domba. Betul. Itu misalnya satu sapi, tapi misalnya kalau afdolnya domba, apakah karena banyak tawaran tuh, apakah bisa dengan 7 domba atau 7 kambing gitu, Pak? Baik, ya. Nah, berkaitan dengan pilihannya, apakah domba atau sapi atau unta tadi kan ya? Iya. Kalau kambing 1, kalau sapi itu 7 orang bisa digabung. Kalau unta 10 orang. Nah, di sini ada pembahasan para ulama terkait pilihan itu adalah melihat konteks lingkungan yang akan dibagi daging itu. Artinya tidak ada keutamaan dari pilihan domba, kambing, sapi sama untanya. Yang keutamaannya adalah kemanfaatannya, gitu ya. Seperti kalau mungkin di tanah air kita, kalau dari sisi harga kan unta yang lebih mahal. Iya, sulit juga tapi. Ya, kalau kita memotongnya seekor unta harus impor dulu, kemudian masyarakat juga daging unta belum nyaman. Iya. Iya kan? Jadi konteksnya kalau di lingkungan masyarakat yang akan dibagi itu memang sukanya sapi, maka lebih afdol sapi karena lebih kemanfaatannya. Gitu. Tapi kalau lingkungan itu juga familiar dengan kambing, ya, karena justru di beberapa lingkungan kalau kambing itu menikmat, apalagi sate kambing Tegal gitu, nah itu juga lebih afdol, lebih dilihat dari kemanfaatannya saat dibagi bagi kaum duafa tadi. Begitu Mbak Pinky. Iya. Ini berarti cuma 1/7 sapi gitu. Tapi misalnya sanggupnya 1 sapi gitu, apa bisa dikonversi dengan 7 kambing gitu, Pak? 1 ekor sapi. Iya, jadi Bisa. kita maunya kambing, tapi maksudnya mau 7, tapi disebar ke daerah-daerah, kan banyak tawaran tuh daerah-daerah yang kan. Itu bisa. Jadi nggak harus 1 orang 1 kambing gitu. Enggak. Makin banyak sebetulnya makin bagus gitu, Pak. Iya, tentu lebih bagus ya. Tapi itu kan minimal 1 ekor kambing ya untuk bisa 1 keluarga. Jadi tidak perlu, karena banyak orang yang salah paham seolah-olah korban itu per orang. Gitu. Per orang. Jadi kalau keluarga itu ada 3 orang berarti 3 ekor kambing. Itu enggak benar hitungan seperti itu. Jadi minimal ya 1 ekor kambing sudah mencukupi sehingga membuat semarak korban setiap keluarga gitu ya. Tidak harus setiap orang. Jadi 1 ekor cukup mewakili 1 keluarga, 1 atap. Pahalanya. Begitu Mbak Pinky. Iya, terima kasih. Kalau mau lebihkan dari itu lebih afdal, lebih baik ya. Ya, tentu lebih baik. Karena tadi kan ada hadis yang Rasulullah SAW dengan 1 domba bersama mewakili istri-istrinya itu. Betul, tadi kan. Ya. Itu disitulah memang Nabi SAW itu bila memberikan suatu pengajaran itu selalu mengambil minimalnya. Oh, bukan berarti itu patokan yang afdolnya begitu, enggak ya? Bukan. Bukan. Itu yang lebih banyak lebih afdol.
Oh, baik Pak Ustadz. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Belum ada Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh bertanya? Waalaikumsalam, Mbak Ina. silakan Mbak Ina. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pak Ustadz mau bertanya, kalau Ya. misalkan kita berkurban untuk orang tua yang sudah almarhum, apakah pahalanya sampai ke almarhum tersebut Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini, bentar Mbak Ina. Nah, ini terlihat di layar ya. Kelihatan Pak Ustadz ya? Ya, mengkhususkan korban untuk orang yang telah meninggal. Tidak boleh mengkhususkan korban untuk orang yang telah meninggal, walaupun kerabat dekat, termasuk orang tua. Karena hal ini tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat. Adapun jika diniatkan untuk diri dan semua keluarga, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, maka seperti itu tidak mengapa. Jadi tidak boleh secara khusus, misalnya kita menyampaikan ini korban untuk almarhum ayah saya, itu tidak boleh, ya, tidak bisa. Tapi niatkan saja ini berkorban untuk saya berserta keluarga saya termasuk almarhum ayah saya. Jadi diikutkan dalam satu paket hewan korban yang kita korbankan atas nama saya. Tapi kekhususan tidak boleh. Tapi Pak Ustadz, kadang nama almarhum itu kadang disebutkan juga, gimana tuh Pak Ustadz? Nggak perlu, tidak perlu disebutkan, ya, karena tidak perlu. Ya, ini juga kadang di tengah masyarakat, khususnya yang mengumpulkan hewan kurban, selalu mengungkap ini ya, yang saya lihat di media medsos itu, oh, ini bisa korban untuk almarhum ayah atau orang tua gitu ya. Itu saya kira cara penyampaian yang tidak tepat, tidak benar ya. Jadi boleh diniatkan atas nama kita, seperti Nabi meniatkannya untuk Nabi beserta keluarga yang hidup maupun yang wafat. Gitu Mbak Ina. Ustadz begitu. Makasih Pak Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Silakan Bu Askara Nazma. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kan disampaikan bahwa satu kurban itu untuk satu keluarga satu atap lah, intinya seperti Betul. itu ya. Nah, Ya. yang dimaksud dengan satu atap ini apakah harus punya Maaf, gimana? Nah, terputus. darah atau Maaf. boleh siapa saja yang penting tinggal? Oh, baik, ya. Maksudnya satu keluarga di situ, satu rumah gitu ya. Satu rumah, misalnya di situ masih ada anak, ada saudara, ada paman, itu kakek, boleh. Itu semuanya jadi satu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik. Belum ada lagi Pak Ustadz, silakan yang untuk yang lain. Bu Baik. Nasta, ada pertanyaan Bu Nasta? Belum ada Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin bisa sementara kita cukupkan. Semangat kita memasuki 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan amal-amal kebaikan yang Nabi sampaikan tadi. Allah sangat mencintai amal-amal hamba yang dilaksanakan pada hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Amalannya bisa dengan amalan memperbanyak sholat selain sholat fardu, sholat sunnah, qiyamul lail, berzikir, baca Quran,
bersedekah, ya, berbuat kebaikan pada sesama, berkorban nanti pada tanggal 10-nya. Kemudian amalan sunnah tadi, tidak memotong kuku dan cukur rambut kalau kita sudah meniatkan untuk berkorban pada hari raya korban, ya, dari tanggal 1 nanti Dzulhijjah, hari Senin insya Allah. Kemudian juga amalan zikir-zikir takbir, Allahu Akbar, walaupun dengan sendiri, ya, tidak bersama-sama. Tapi untuk yang bersama-sama dianjurkannya pada malam Idul Adha sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itulah Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan kasih sayang rahmatnya untuk kita semua beserta keluarga. Allah jaga kesehatan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.